di mana nih, Gi? Pantai Akarena, Yo, Akarena. Akarena. Nah, tujuan kita di Pantai Akarena ini emang kita pengen untuk ketemuan dengan klien barunya kita. Ya, namanya Silvi. Kita udah Ya. janjian di sini. Terus kita sekarang lagi nungguin nih. Sekarang klien kita masih di mana? Ya, ini timnya kita, Said, udah berkoordinasi dan juga udah berkomunikasi dengan si Silvi ini. Dan emang kita sudah mengatur pertemuan sama si Silvi di Pantai Akarena ini. Akarena, bukan Arkarena, Akarena. Nah, sekarang sambil menunggu kedatangan Silvi, kita akan menikmati keindahan dari Pantai Akarena ini, guys. Emang kita Udah kita muter-muter aja dulu sambil nyari. Said, woi. Dan cukup lama akhirnya kita menunggu di sana. Kita mencoba untuk mengkonfirmasi sama Said tentang keberadaan dari Silvi ini ada di mana. Ya udah coba cari dulu, telepon dulu tanya. Hah? Kok nggak bisa gimana? Enggak, kok nggak bisa dianya nggak bisa dihubungin. Iya, jadi gue nelponnya dari tadi nggak bisa. Di sana ternyata Said ini juga tidak tahu di mana keberadaan Silvi. Karena nomornya Silvi ini tidak bisa dihubungi oleh tim Katakan Putus. Enggak, bentar. Ini lu janji ketemuan sama dia dari malam atau baru tadi pagi? Dari malam. Dari malam. Kan Udah kita fix. emang udah fix dari semalam itu kalau kita bakal ketemuan sama dia hari ini. Jam berapa? 9. Jam 9. Ini jam 10, berarti kita telat dong gitu. Ya. Ini Wita, Kak. Gua nggak habis pikir kenapa setiap kita mau melakukan pengintaian selalu aja ada kesalahan di situ. Ya ampun, gimana sih Sahid? Ini kan klien kita jadi nunggu lama, udah sejam gitu loh, dan kita udah telat banget. Ya gimana sih? Enggak, tapi dari tadi lu udah Gini coba aja telepon dari jam ini berapa? ini kerjaan dia harus bertanggung jawab di sini. Pokoknya gua nggak mau tahu, gua akan ketemu sama kliennya kita. Pokoknya dimanapun lo nyari dia, lu muterin ini pantai, lu cari dia, siapa tahu dia masih ada di sini. Gua mencoba menyuruh dia untuk mengkonfirmasi ulang Silvi ini ada di mana. Apakah dia benar-benar niat untuk ketemu sama tim Katakan Putus atau tidak? Ya udah, coba deh kita muter-muter aja sambil nyari kali ya. Ini cukup gede juga soalnya pantainya. Ya udah, mau gimana lagi? Said, kenapa? Gue juga nyambung tadi tapi nggak diangkat masalahnya. Halo? Di situ ternyata Said mendapat telepon dari Silvi. Saya mendapat telepon dari Silvi dan dia memberikan telepon itu ke kita dan kita langsung. Halo, ini Silvi ya? Halo Silvi, ini Komo dari Katakan Putus. Iya, kakak kemana aja? Aku tadi nunggu 1 jam. Dan sekarang nggak datang-datang. Iya Silvi, sorry ya, tadi tim kita salah ngeset jam, jadi kita telat nih sekarang. Nah sekarang kamu di mana? Kita udah di Akarena nih. Ya, Iya, aku sekarang udah ngebut Hah? kenapa? Alif Kamu ngapain barusan? sendiri. Aku ngikutin Alif sama Mila. Ah, kamu ngikutin pacar kamu sendiri? Iya. Pertanyaan gue pertama, Silvi ini memang sudah lama menunggu kita di sana. Pertanyaan kedua, kenapa Silvi ini udah langsung melakukan pengintaian pada saat itu? Kamu pindah tempat sendiri mau gimana mau? Enggak, sekarang posisinya lu ada di mana? Enggak, sekarang aku di dalam. Enggak, bentar, lu ini niat untuk ketemu sama kita atau enggak sih? Iya, mau kak. Jadi sekarang itu aku kirimin location-nya. Jadi kakak kesini sekarang, oke? Ke sana. Ya udah. Ya udah, lu kirim ke lokasi lu, kita langsung ketemu sama lu di posisi itu ya. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi langsung dari pantai itu dan akhirnya kita langsung nyusul ke tempat yang udah di share location sama si Silvi ini, gengs. Sampai kita di posisi yang diberikan oleh Silvi, kita masih belum. Mana sih Said, monitor Said. Ini udah di komplek rumahnya, benar gak sih ini? Mana kliennya, mana Said? Apa sih? Ini posisi ini. Mana klien kita di Kliennya. mana? Lu bilang Ini tadi bener nggak? nggak alamatnya di sini? Nah, lu bilang tadi di sini. Terus kita mau muter-muter kota Makassar nih buat nyari. Ya udah, mana orangnya, kita udah nyampe. Gue telepon deh ya. Yang bertanggung jawab dengan kliennya kita ini adalah Said. Ya otomatis semuanya harus gua tanyain sama Said. Pada saat itu gue langsung nelpon Silvi dan nanyain dia ada di mana. Ini ngapain kita nunggu di sini nih, rumah orang semua ada di sini. Halo, gue Silvi. Silvi, kita udah di komplek yang tadi lo kasih tahu itu. Lo di mana ya? Udah di dalam mobil. Ya mana, ngapain dia di dalam mobil? Ya udah, lo cari mobil kita, ntar tim kita. Mobil lo apa sih? Mobilnya apaan? Said. Silver. Oh, mobil warna itu.
mobil silver itu doang nih soalnya. Oke, yaudah. Jemput. Lu panggil- Ya lu udah, sini, ya udah, Zahid. dijemput sama tim kita Jemput ya. bawa sini Said. Dan dari situ akhirnya kita nyuruh timnya kita untuk menjemput si Sylvie ini supaya si Sylvie bisa langsung ke mobil kita dan melakukan pengintaian dari mobil kita. Udah lu, ganti aja seragamnya dulu. Yuk. Halo Sylvie ya. Kakak kok lama banget sih Oke. datangnya? Bukannya kita yang lama banget, lu ngapain pindah-pindah posisi? Gitu loh, kan kita udah janji ketemuan di tempat tadi, kenapa lu sampai sini? Enggak, sebenarnya aku yang marah sama kakak Lah dia. kok lu yang marah, harusnya kita yang marah dong. Dengerin dia ngomong dulu Mo. Dia langsung marah-marah sama kita, dia langsung mempertanyakan kenapa kita telat datang ke tempat pertemuan kita tadi. Dan dia kelihatan agak kesel di situ karena kita udah telat. Ya tapi kenapa lu nggak nungguin kita? Ya kita akuin kita emang salah tadi karena kita emang ada salah satu dari timnya kita salah untuk ngatur schedule untuk ketemu sama lu. Tapi kenapa lu langsung buru-buru aja pergi dan lu nggak ngasih kabar sama kita? Gimana aku mau nunggu kakak? Orang pacar aku itu udah keburu pergi sama Mila. Iya, ya udah ya lu nggak bisa untuk kasih kabar sama kita gitu. Kok kayak gini kan jadinya ribet. Mau gini Kita aja. jadinya nyari-nyariin lu, kita muter-muter, kita nggak tahu kota Makassar. Mo, ini ya Mo Lah, ya. gimana? Dianya yang telat. Mo. Ya terus gimana Masa dong? aku nggak bisa Udah, nyampe kalian sini udah karena- stop. Sekarang- Udah kalian stop, mendingan sekarang daripada makin lama, udah mendingan kita lihat aja cowok lu lagi di sana. Dan gue langsung ngomong supaya kita melanjutkan pengintaian aja karena kalau misalnya kita ribut terus nggak bakal selesai gitu masalahnya, gengs. Ya pokoknya sekarang gue bilang sama lu, apapun yang lu lakuin, apapun yang lu kerjain, lu harus tetap laporan sama tim Kata Kamu Putus karena kita akan membantu lu di sini. Iya, kalau kita nggak tahu informasi apa-apa, kita susah ngebantuin lo nanti. Oke, lu paham oke? nggak itu? Iya. Nah sekarang dari tadi kan lu ngikutin cowoknya lu ini, dan dianya di mana sekarang? Di situ, di Ya. rumahnya si Mila. Jadi sekarang saya tuh minta kakak ini bantuin saya buat ke rumahnya si Mila itu. Cowok aku Yaudah ada itu dia di situ sana ya. sekarang. Ya, peng, monitor peng, bujang, monitor bujang. Oke, bujang, langsung aja bujang, di tag bujang, rumahnya di sebelah kanan dari mobil gua bujang. Kita pun dari tim Kata Kamu Putus langsung menyiapkan kamera-kamera tersembunyi kita dan juga alat penyadap suara kita biar kita tahu apa yang dilakukan oleh Ale di rumahnya si Mila tersebut. Lu langsung pakai alat penyadap suara di situ bujang. Oh, itu ya cowoknya Ale ya? Itu. Oke, yang cewek itu siapa tuh? Yang cewek yang lagi bareng sama dia itu siapa? Ya itu Mila mantannya. Oke, Mila mantannya yang lu bilang kalau dia ini emang nggak bisa move on dari mantannya ini. Jadi dari tadi lu udah ngikutin cowoknya lu ini sama mantannya? Iya kak, dia dari tadi itu dari pantai aku ngintai dia sampai ke rumah mantannya itu. Oke, ini Berarti mantannya dianterin lagi ke rumah gitu? Iya sama dia? makanya. ini lu udah sering lihat cowoknya lu ini jalan sama mantannya yang ini? Iya udah. Udah sering, terus lu udah pernah untuk kasih tahu sama dia kenapa dia jalan sama atau nanya sama dia kenapa dia masih jalan sama mantannya? Udah sih, tapi dia ngelak terus kak. Bilangnya apa? Gimana maksudnya? Dia bilang, aku nggak jalan sama dia. Jalan sama orang Enggak, lain. tapi lah, kalau sama sekarang temannya. kan udah kelihatan banget Iya, buktinya makanya. aja kalau dia lagi jalan sama mantannya gitu Tapi loh. dia masalahnya nggak mau ngaku itu loh, mau kenapa gitu loh. Aku udah nggak tahan, Kenapa? nggak tahan mak. Ini kenapa si Milanya ngomong kalau dia udah nggak kuat lagi ngejalanin semuanya gitu loh? Maksudnya apa dong? Apaan? Loh, mereka kan udah putus ngejalanin apa lagi gitu. Jangan-jangan si Mila itu udah pacaran sama si Ale lagi. Kayak nggak, lu belum bisa untuk menilai mereka ini kembali lagi pacaran, sedangkan buktinya cuma baru omongan tadi doang, dan omongan tadi belum sebuah bukti kalau mereka ini emang udah pacaran berdua. Kata-katanya ambigu banget, kata-katanya juga sulit untuk dimengerti. Tapi di sini si Sylvia bilang sama kita kalau itu adalah tanda kalau mereka ini memang punya hubungan gelap. Semangat ya. Nggak bisa, tapi sampai kapan? Muka semangat kayak begini. Gini loh, semangat ya, pasti ada jalannya. Pasti bakalan baik-baik jalan hubungan Kak. Tapi sampai kapan Kak harus sabar? Dan ini si Ale-nya juga mencoba untuk memperkuat atau mencoba untuk nenangin si Mila kalau Milanya ini emang bisa untuk ngelakuin itu. Iya bisa buat apa? Bisa buat Bisa punya ngelakuin hubungan gitu maksudnya. Soalnya ngapain juga si Mila curhat soal nggak kuat, tapi apalagi kalau nggak soal ini menjaga hubungan gitu loh. Mo. Percakapan antara Ale sama Mila ini bikin si Sylvie-nya emosi banget di dalam mobil, geng. Dia makin yakin banget kalau mereka berdua ini punya hubungan gelap. Ya bakalan baik-baik jalan. Tapi nggak bisa Kak jalanin sendiri. Iya, ada saya teman. Marah. Makan dulu
Mama. Iya. Bentar ya. Oke, dan ya itu siapa tuh yang datang tuh? Emaknya ya? Nyokapnya ya? Itu nyokapnya Mila ya? Bujang, ambil gambaran di situ Bujang, terus pakai alat peredam suara Bujang. Sekarang di mana? Bagaimana kegiatannya? Apa kegiatan? Lancar sih tante, alhamdulillah. Mas yang kemarin sih. Oh mana tuh? Lagi keluar. Oh kerja kantor. Iya. Oke, itu enggak, tapi ini kelihatan kalau nyokapnya si Mila ini kelihatan deket juga sama Ale loh. Ini bikin Sylvie-nya bener-bener cemburu banget dengan kedekatan orang tuanya Mila dengan Ale. Kenapa tante? Iya. Mila nggak mau makan. Kalau saya kasih makan nggak mau. Iya nanti saya coba kasih tahu. Kalau sama Ale kan pasti dia dengar. Iya, dia nurut. insya Allah. Kalau sama saya nggak mau. Tuh pakai nitip segala sama si Ale gitu loh, Mo. Kalau misalnya nggak ada hubungan antara si Ale-nya sama nyokapnya dengan baik, ya nggak mungkin nyokapnya bisa perhatian begini gitu kan sama Ale. Ini kenapa hubungan? Aku nggak tahu kak, ini si Mila nih, kenapa sih si Ale dekat banget sama mamanya Mila? Mamaku aja, dia nggak pernah deket gitu sama mamaku. Dia Oke. nggak pernah. Berarti Ale ini sama nyokapnya lo atau keluarganya lo nggak sedekat dengan Ale ini dengan keluarganya si Mila gitu maksudnya lo? Enggak, malah Ale kalau ngantarin aku itu sembunyi-sembunyi. Tapi kalau emang mereka ini emang pernah ngejalin hubungan ya wajar aja kalau nyokapnya si Mila ini dekat hubungannya sama Ale. Ini ibunya ini bener-bener kayak sayang banget sama Ale dan ibunya ini mempercayakan Mila kepada Ale gitu loh. Sepi nih rumah kayaknya tante. Iya. Siapa di Kan dalam? cuma bertiga saya, Mila. Oh iya. Mama, Kenapa nak? makannya nggak enak. Gitu. Makan nak supaya betul. Nggak mau, makannya nggak enak. Ini kayaknya si nyokapnya si Mila ini emang percaya banget dengan si Ale sampai si nyokapnya ini ngomong kalau Ale harus menjaga Mila dengan baik gitu loh. Dan Ale pun langsung menjawab apa yang dibilang sama nyokapnya si Mila ini kalau dia akan menjaga si Mila sebaik mungkin. Saya masuk dulu Iya. ya Nare. Iya siap. Oke, itu nyokapnya masuk lagi nih. Makan Ki. Enak kok makanannya. Enak setelah. Nggak enak. Sedikit mau supaya ada yang masuk aja. Udah Mi tadi. Bujang, lah penyadap suaranya lebih maju lagi Bujang, lebih maju lagi Bujang. Pulang mau kapan Dena? Oh gitu. Jam 11 Mi ya. Nanti lah jalan-jalan ntar lagi tuh. Iya Pak. Mo, barusan gue denger. Oke, iya. Barusan gue dengar Mo katanya mereka besok mau pergi. Ke Trans Studio Mall ya? Trans studio gitu mereka mau pergi mau jalan-jalan. Oke, udah berarti emang Ale sama si Mila ini emang udah sering banget ketemu berdua tanpa sepengetahuannya lo. Dan Ale pun selama ini pernah ngaku nggak sama lo kalau dia emang pernah jalan berdua sama Mila? Enggak. Nggak pernah? Enggak pernah. Mana mau tak? Pamitan Kak. Mama, Ale udah mau pulang. Oke, itu dicabut. Pak, ikutin Ale, Pak. Pak, tim, gengs. Ikutin Alenya, gengs. Yuk, tim rider, yuk. Semuanya ikutin Alenya, yuk. Setelah kita melihat Ale ini sudah pamit dari rumahnya Mila, kita dari tim Kata Kamu terus mengikuti kemana perginya Ale ini. Yuk, Pak, ikutin motornya Pak. Enggak, tadi ini kalau yang gue lihat emang sepertinya cowoknya Alu ini emang memberikan perhatian yang lebih sama mantannya ini. Lebih banget, Nah, menurut emang kelihatan kalau mereka ini emang dekat. Nah, ini ceritanya gimana sih sebenarnya Iya gitu? makanya kak, aku kan tadi bilang kayaknya mereka itu udah jadian. Ya tapi ini kan lu belum bisa untuk memastikan kalau mereka ini emang jadian berdua. Nah maksud gue di sini, ini kenapa ini udah dari berapa lama cowok lu ini deket dengan mantannya? Karena lu yang lu bilang tadi adalah mantannya ini tadinya pindah ke Jakarta. Ya ini gimana ceritanya? Pokoknya udah seminggu ini mantannya itu pulang Pulang? ke Makassar. Oh pulang ke Makassar terus? Si Ale itu udah beda sama aku gitu kan. Oke, jadi maksudnya lu sejak dianya pulang ke Makassar, Alenya ini jadi berubah Iya, sama lu? iya, Nah berarti di sini perubahannya itu karena dia emang ketemuan sama Mila? iya gitu. Oke. Jadi menurut aku nih kak, si Ale itu belum bisa move on deh dari Mila. Dia benar-benar sudah kehilangan rasa sabarnya dia untuk menyikapi apa yang dilakukan oleh Ale. Dan gue sama Komo pun udah ngeliat gitu loh kalau si cowoknya ini emang kayaknya belum bisa move on dari mantannya gitu, gengs. Dari mana lu bisa menilai kalau dia belum bisa move on dari Mila? Kalau aku tahu sendiri, aku sering lihat dia. Oke, sering lihat apa? Iya, sering lihat dia bareng.
Berarti kalau lu pernah melihat dia, sering melihat dia jalan sama Mila, lu pernah nanya langsung nggak sama dia kenapa dia jalan bareng sama Mila? Iya, udah. Terus? Dia bilang dia nggak bakal jalan lagi sama Mila. Dia bilang sama kita kalau Ale sudah sering banget ngebohongin dia sejak adanya Mila pulang lagi ke kota Makassar. Nah sekarang yang gue tanyain sama lu tujuannya untuk minta tolong sama tim kata kamu tuh buat apa? Aku mau putus. Mau putus dari Ale? Iya, walaupun aku di sini sayang banget sama Ale, tapi aku sering dibohongin sama dia. Aku udah nggak tahan. Oke, berarti elunya juga nggak bisa juga untuk menyikapi dengan baik bagaimana Ale ini sering ketemuan lagi sama mantannya ini. Iya. Karena menurut lu sejak mantannya ini balik lagi ke Makassar semuanya berubah. Alenya udah berubah banget sama iya, lu. benar sekali. Dia bilang sama kita kalau hubungan dia sama Ale mendadak menjadi hancur pada saat Mila ini balik lagi ke kota Makassar. Oke, ya udah ini kita ikutin aja dia dulu. Tapi di sini kalau emang lu pengen putus hubungan sama Ale, ya udah itu terserahnya lu karena lu yang ngejalanin hubungan ini. Tapi menurut gua lu jangan sampai terlalu gampang banget untuk memutuskan sesuatu dalam hubungan lu ini. Oke, yaudah ini tuh dia berhenti nggak? Gini aja nih. Ini Ale berhenti di mana nih kira-kira nih? Ini di mana? Ini rumah siapa? Rumahnya Ale. Ini rumahnya Ale. Dan pada saat kita terus ngikutin motornya Ale ini, di sana kita melihat Ale ini berhenti di sebuah rumah. Dan Silvi pun bilang sama kita kalau rumah itu adalah rumahnya Ale. Ini Ale udah nyampe di rumahnya dia, lu mau nggak untuk ketemu langsung sama Ale dan coba untuk tanya langsung sama Ale apa jawaban Ale dari pertemuan dia sama Mila. Siapa tahu dia jujur ngomong sama lu dan lu bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik dalam permasalahan lu sama Ale. Jadi ceritanya ini saya yang turunnya. Iya, maksud gue di sini, lu coba untuk ketemu langsung dulu sama Ale dan tanyain sama Ale. Pokoknya tanyain Apa aja. maksud dia ketemu sama Mila tadi? Kita Dan pengen tahu. Tanya ini baik-baik. Setelah kita melihat dia bisa sabar untuk menyikapi permasalahan ini, baru kita menyuruh dia untuk turun dari mobil kita dan langsung ketemu sama Ale di rumahnya Ale. Bujang langsung diikuti di situ kayaknya kita Bujang. Ale? Ale? Ah, ini dari mana Ki? Kita dari mana? Ih, kenapa lagi tuh kata? Sini. Dia masih manja aja, kok masih nice banget dia nyambut kedatangan kliennya kita. Ya ngapain juga pura-pura kayak gitu sih? Udah tahu juga tadi udah bisa sama mantannya dia. Ih, gue kesel deh sama nih cowok. Kenapa lagi? Kita dari mana, Ki? Dari antar mama tuh. Dede, alasan. Serius ini baru sampai rumah antar mama tadi. Pasti dari Ki sama Mila, toh?